Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal persiapan untuk ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, yaitu bab 6 tentang aritmetika sosial, buku matematika kelas 7 SMP/MTS. Adapun soal-soal yang kita akan bahas adalah soal pilihan ganda, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kita mulai dengan soal nomor 1. Tentukan kondisi berikut, manakah yang menunjukkan kondisi rugi. Jadi inilah pemasukan dalam jumlah rupiah 700.000, ini pengeluaran 900.000. Jadi jika terjadi kondisi rugi, yaitu jika pemasukan kurang daripada pengeluaran, ini akan terjadi rugi. Sekarang kita lihat A, 700.000 ini kurang atau kecil dari 900.000. Nah, inilah berarti terjadi kondisi rugi karena pemasukan kecil daripada pengeluaran. Nah, kalau ini sama dengan berarti impas ini tidak rugi, tidak untung. Kemudian ini lebih besar pemasukan, berarti ini ada keuntungan, sedangkan D juga ada keuntungan. Nomor 2, seorang pedagang mengeluarkan Rp500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besar pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah titik-titik. Jadi jawabannya, besarnya pendapatan pada hari itu adalah persentase modal tambah untung dikali banyaknya modal. Jadi persentase modalnya adalah 100% ini, kemudian untungnya 10%, berarti ini 100 tambah 10, 110 dibagi di per 100, karena ini 110%, jadi 110 per 100 kali modalnya adalah 1.500.000, sama dengan, jadi ini kita hilangkan saja ini, ini 2, tinggal dikali 11 kali 15.000 sama dengan 1.650.000, ada pada jawaban A. Nomor 3, Pak Dedi membeli suatu sepeda motor bekas dengan harga 5 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga belinya. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Jadi harga jual dengan caranya itu 110% kali harga motor 5 juta. 110 ini berasal dari 100% itu adalah modalnya, kemudian 10% ini adalah keuntungannya. Kita kalikan 110 per 100 kali 5 juta rupiah, jadi tinggal kita ini hilangkan 0 ini dibagi. Nah, sekarang 50.000 dikali dengan 110 sama dengan 5.500.000. Jadi untungnya adalah harga penjualan dikurang harga pembelian sama dengan itu barang motor dibeli dengan harga dijual dengan harga 5.500.000, kemudian dibeli dengan harga 5 juta, maka keuntungannya adalah Rp500.000. Ini ada pada jawaban C. Nomor 4, Pak Chandra membeli suatu sepeda bekas dengan harga Rp500.000. Dalam waktu 1 minggu, sepeda tersebut dapat dijual kembali dengan harga 110% dari harga beli. Jadi sama ini tadi. Nomor 3 caranya, tentukan keuntungan Pak Chandra. Kita langsung saja, 110% kali 500.000. Oh, ini 500.000 ditambah 1 nolnya ini 500 sama dengan 110 bagi persen ini artinya per 100 dikali 500.000.
kita hapus ini nolnya 2, di sini juga 2, tinggal kita kali 5.000 dikali 110 sama dengan 550.000 rupiah. Sekarang keuntungannya yaitu harga jual dikurang harga belinya itu sepeda, yaitu 550.000 ini dikurang dengan 500.000 ini harga dibeli, sama dengan 50.000. Untungnya ada pada jawaban C. Nomor 5, Pak Edi membeli mobil dengan harga 160 juta rupiah. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga 140 juta. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi. Jadi setelah dia beli 160 juta, dia jual 140 juta. Tentunya ini akan rugi. Pertanyaannya berapakah persentase kerugiannya? Jadi caranya kita cari dulu harga beli kurang harga jual dibagi dengan harga beli kali 100%. Jadi harga belinya ini 160 juta dikurangi dengan harga jualnya 140 juta. Jadi ini sama dengan 20 juta. Ini 20 juta ruginya ini dibeli ini mobil adalah 160 juta dikali 100%. Jadi ini tinggal kita hilangkan nol ini, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nol ini hilang. Dibagi dengan ini juga 7 nol. Jadi tinggal 2/16 kali 100%. 2/16 kali 100% sama dengan 1/8 kali 100, yaitu 12,5%. Jadi ini mendekati 12,5, ini adalah bagian D, yaitu 12%. Nomor 6, Pak Fandi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. 1 tahun kemudian Pak Fandi menjual tanah tersebut dengan keuntungan sekitar 16%. Ini untungnya setelah dijual. Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Fandi. Jadi caranya tentunya untuk mendapatkan harga jualnya, harga jual sama dengan persentase untung kali harga beli ditambah harga beli. Sekarang persentase untungnya adalah 16%, artinya itu 16/100 dikali 40 juta. Hasilnya adalah 4.600.000. Ditambah harga beli itu tanah 40 juta, jadi sama dengan harga jualnya 46.400.000 rupiah. Ada pada C. Lalu nomor 7, seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 11.000 rupiah per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 200.000 dari usaha baksonya, maka berapakah porsi minimal yang harus dia buat? Jadi caranya, porsi minimal yang dibuat pedagang bakso itu adalah modalnya ditambah keuntungan minimal dibagi harga per porsi. Karena modalnya tadi ini 1 juta, maka kita tulis ini 1 juta rupiah. Ditambah keuntungan yang diinginkan adalah 200.000 yang ini. 200.000 rupiah dibagi harga 1 porsi adalah 11.000. Kita selesaikan. Jadi hasilnya 1.200.000 dibagi 11.000 sama dengan 109,09. Ini dibulatkan ini tinggal 109. Ada jawaban B. Nomor 8, ini adalah sebuah tabel. Ini persentase keuntungannya. Ini penjual A, penjual B, penjual C, dan penjual D. Ini nilai jualnya 100.000, ada 200, 400, dan 600.000. Di antara keempat penjual tersebut yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah pada penjual apa di sini? Apakah A, B, C, atau D? Jadi kita cari dulu keuntungan setiap penjual. Penjual A keuntungannya 20%, artinya 20/100 kali
harga jualnya 100.000, jadi dia dapat untung 20.000. Penjual B, keuntungannya 15%, artinya 15 per 100 dikali harga jualnya yaitu Rp200.000 sama dengan 30.000. Kemudian penjual C, keuntungannya 10% kali 400.000, artinya 10 per 100 kali 400.000. Tinggal ini kita hilangkan, ini 2, tinggal 10 kali 4.000 sama dengan Rp40.000. Penjual D, kemudian penjual D keuntungannya adalah 5% kali 600.000 sama dengan 5 per 100 dikali 600.000. Ini 2, ini nolnya hilangkan dengan ini. Tinggal 5 kali 6.000 sama dengan Rp30.000. Setelah kita lihat dari keuntungan-keuntungan ini, maka yang terbanyak dapat untung adalah penjual C, yaitu Rp40.000, yaitu di bagian C. Nomor 9, seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar Rp1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah Rp9.000 per porsi. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar sekitar 5%, maka taksirlah berapakah porsi yang terjual pada hari itu. Jadi caranya, kerugian itu sama dengan 5%, ini ruginya 5% dikali modalnya ini 1 juta. 5% artinya 5 per 100 dikali 1 juta sama dengan Rp50.000. Jadi porsi kerugian itu minimal modalnya adalah 1 juta dikurang dengan kerugiannya adalah 50.000 dibagi harga satu porsi 9.000. Nah, sekarang kita selesaikan 1 juta bagi kurang 50.000 sama dengan 950.000 dibagi 9.000 sama dengan 105,55. Ini dibulatkan jadi 106. 106 itu adalah bagian D. Nomor 10, seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar Rp1.200.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya adalah 9.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka penjual sate tersebut minimal yang harusnya membuat berapa porsi titik-titik. Jadi caranya kita cari porsi minimal, tentunya harus lebih dari 0, bisa 0,1, 1, 2, sini kita cari modal tambah keuntungan minimal bagi harga per porsi. Jadi 1.200.000 ditambah 1 dibagi 9.000 sama dengan 1.200.000. 1 bagi 9 sama dengan 133,33. Nah, ini ada pada di 134 yang mendekati 133,33. Seorang pedagang sepatu membeli 100 pasang sepatu dari grosir. Nah, jadi ini kita langsung saja jawab. Diketahui harga belinya atau HB sama dengan 70.000. Kemudian persentase untung yaitu 20%. Ditanya berapakah harga jualnya agar untung 20%. Nah, penyelesaian untuk mencari harga jual agar dia beruntung 20%, maka caranya 120% kali harga beli. Jadi 120 ini berasal dari harga beli. Ini kalau dipersenkan adalah 100%. Untungnya 20%. Dijumlahkan dapat 120% dikali harga belinya 70.000. Sekarang kita selesaikan. 120% itu artinya 120 bagi 100 dikali 70.000. Hasilnya ini 20 ini bisa hilang dibagi dengan ini. Jadi di sini tinggal 700 dikali 120, seperti ini. Hasilnya Rp84.000. Jadi pedagang sepatu itu
Agar dia mendapat untung 20%, maka sepatunya harus dia jual Rp84.000 karena modalnya itu tadi sepatu adalah Rp70.000. Itu ada pada jawaban A. Nomor 12, seorang pedagang kaos membeli 60 kaos dari grosir dengan harga Rp40.000 jika dia berhasil menjual semua kaos tersebut dengan meraup untung 25%. Tentukan harga jual masing-masing kaos. Jadi kita langsung saja jawab. Harga belinya itu kaos adalah Rp40.000. Kemudian dia dapat untung 25%. Pertanyaannya berapakah dijual itu kaos agar dia dapat untung 25%. Sekarang kita selesaikan 100% tambah 25%. Jadi 100% ini adalah presentasi harga beli. Ini Rp40.000. Ini Rp40.000 ini dianggap 100%. Ditambah untungnya 25%. Dikali harga beli itu barang HB-nya. Sehingga di sini 125% kali Rp40.000. 125% itu kalau diselesaikan artinya 125 bagi 100 kali Rp40.000. 0 ini bisa dihilangkan sehingga tinggal 125 dikali 400 dapat Rp50.000. Jadi itu kaos itu dijual satu pasang Rp50.000. Modalnya tadi belinya Rp40.000. Jadi dia dapat untung 25%. Ada pada jawaban D. Nomor 13, seorang pedagang tas membeli 70 tas dari grosir. Jika ia berhasil menjual semua tas dengan harga Rp200.000 dan meraup untung 25%, maka harga beli masing-masing ini tas ini, ini jaket lagi, ini salah soal ini. Sekarang kita selesaikan. Persentase untungnya 25%. Harga jualnya itu barang Rp200.000. Pertanyaannya berapakah harga belinya itu barang agar mendapat untung 25%. Jadi caranya tinggal kita bagi 200.000. Jadi harga jual, ini harga jual 200.000 dibagi 25% tambah 100%. Jadi harga jual itu tentunya harga beli ditambah keuntungannya 25%. Jadi seluruhnya adalah 125%. Sekarang kita selesaikan 200.000 bagi 125% itu sama, artinya 200.000 bagi 125 bagi 100. Kita jadikan kali ini sehingga jadi 200.000 kali 100 bagi 125. Sama dengan Rp160.000. Jadi harga jaket itu harganya adalah Rp160.000 ini. Jadi ini tambah ini 3 nolnya. Nomor 14, seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal seberat Rp900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya Rp8.000 per porsi atau per mangkok Rp8.000 ya. Jika pada hari itu jualannya habis semua, maka keuntungan pertama diperoleh pada saat penjualan ke titik-titik. Maksudnya porsi keberapa atau mangkok keberapa dia sudah dapat untung. Jadi ini kita langsung jawab. Modalnya diketahui 900.000, dijual Rp8.000 satu porsi. Pertanyaannya keuntungan pertama itu porsi keberapa atau piring keberapa itu dia sudah dapat untung. Caranya tinggal kita bagi modalnya dibagi dengan harga jualnya. Modalnya 900.000 bagi harganya itu satu porsi 8.000. Kita bagi, ini dihapus, ini 3 nol, ini juga 3, tinggal 900 bagi 8 sama dengan 112,5. Artinya kita bulatkan ini 112,5 menjadi 113. Pada porsi atau mangkok ke 113, pedagang ini sudah mulai mendapat keuntungan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 15, Pak Rudi memiliki usaha pembuatan sepatu kulit. Untuk menjalankan usahanya, Pak Rudi dibantu 5 orang pegawai dengan gaji masing-masing 2 juta per bulan.
setiap bulan mampu memproduksi 1.000 pasang sepatu kulit. Bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi sepatu tersebut adalah 120.000 satu pasang. Jika ingin mendapatkan untung 30%, maka Pak Rudi harus menjual sepatunya dengan harga titik-titik per pasang. Jadi kita cari dulu, diketahui modalnya ini, modal dalam setiap bulan itu sama dengan tentu biaya gaji karyawan 5 orang 5 kali 2 juta. Ditambah biaya produksi satu pasang sepatu adalah Rp120.000. Jadi ini karena 1.000 berarti 1.000 kali 120.000. Nah, sehingga ini kita dapatkan 5 orang kali 2 juta gajinya sama dengan 10 juta. Ini untuk setiap bulan ini. Ditambah 1.000 sepatu, setiap sepatu ongkosnya atau harga produksinya 120.000. Sehingga di sini 1.000 sepatu 120 juta. Sehingga modal yang dikeluarkan dalam satu bulan itu 130 juta. Ini per bulan. Kemudian pengusaha ini, Pak Rudi ini untung 30%. Pertanyaannya harus dijual berapakah harga jualnya itu sepatu satu pasang. Caranya 100% ditambah 30%. Jadi 100% ini adalah modal. Dianggap modal yang 100% yaitu 130 juta ditambah untungnya keinginannya 30% dikali modal. Sekarang 100 tambah 30 sebenarnya 130% kali modalnya itu tadi pengeluarannya 130 juta. Diselesaikan 130% itu artinya 130 bagi 100 dikali 130 juta. Ini nolnya ini yang 2 bisa dihapus dengan di ini. Sehingga tinggal 101.300.000 dikali 130. Sama dengan 169.000 setiap pasang. 16. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 15 juta dengan harga bunga 16% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi kalau dia meminjam selama 3 bulan. Jadi diketahui pinjamannya ini 15 juta, bunganya 16% per tahun. Kemudian bunga 3 bulan berapa? Penyelesaian bunga 3 bulan sama dengan 16%. Ini 16% ini berasal dari bunga 1 tahun ini kali 3 ini berasal dari ini selama 3 bulan diangsur dibagi 12 ini dalam 1 tahun 12 bulan. Sehingga di sini kita tulis 12 kali 15 juta ini pinjamannya. Kita selesaikan 16 bagi 100 dikali 3/12 itu disederhanakan dibagi 3 ini 3 1 12 dibagi 3 ini 4. Sehingga di sini kita tulis 1/4 kali 15 juta. Diselesaikan dapat Rp600.000. Ada pada jawaban D. Jadi bunga uang yang dikeluarkan selama 3 bulan itu adalah Rp600.000. Nomor 13. Pak Budi pinjam uang di bank 1 juta. Bunganya 18% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika dia meminjam selama 6 bulan. Jadi diketahui ini pinjaman 1 juta, bunga 16% per tahun. Banyaknya pengembalian selama 6 bulan sama dengan titik-titik. Jadi tentunya caranya kita kembalikan ini 1 juta yang kita pinjam ini tadi utuh ditambah ini bunganya yaitu 16%, 1 tahun ini 16% kali selama 6 bulan ini 6 bagi 12 ini dalam 1 tahun 12 bulan dikali pinjamannya ini 1 juta ini. Kita selesaikan dulu ini. 16% itu sama artinya 16 bagi 100. Oh ini bukan 200, 100 dikali 6/12 itu disederhanakan 1/2 dikali 1 juta. Hasilnya Rp80.000. Ini Rp80.000 ini adalah bunga uang selama 6 bulan. Kita tambahkan dengan pinjamannya tadi 1 juta. Berarti dapat Rp1.080.000. Jadi pengembalian selama 6 bulan itu seluruhnya pinjaman dengan bunga adalah Rp1.080.000. Ini jawaban A.
Nomor 18, Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga 12% 1 tahun. Bunga yang dipinjam oleh Pak Budi selama 9 bulan adalah Rp72.000. Tentukan jumlah uang yang dipinjam oleh Pak Yudi dari bank tersebut. Jadi diketahui ini angsuran bunganya 72.000. Ini selama 9 bulan. Bunganya 12% per tahun. Ditanya berapakah jumlah pinjaman. Kalau ini tadi angsurannya 72.000, baru bunganya 12% per tahun. Jadi kita cari dulu bunga 1 tahun, 72.000 kali 72.000 bagi 9 dikali 12 bulan sama dengan 96.000. Jadi inilah bunga selama 1 tahun. Sekarang kita cari jumlah pinjaman sama dengan 96.000, yang ini dibagi 12%. Ini artinya 96.000 kali ini kita balik, ini 12 per 100 dibalik 100 per 12. Kita kali 96.000 kali 100 dibagi 12 sama dengan 800.000. Jadi pinjamannya ini Pak Yudi di bank adalah Rp800.000. Itu ada jawaban C. Nomor 19, Pak Dedi ini pinjam uang di bank besarnya 600.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi 744.000. Jika bunga yang ditetapkan bank tersebut adalah 16%, 1 tahun, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Jadi jawabannya diketahui, pinjamannya adalah 600.000, bunganya 16% 1 tahun. Angsurannya ini 744.000. Ditanya berapakah lamanya mengansur atau meminjam uang di bank itu, penyelesaian. Jadi kita perkurangkan dulu untuk cari bunga, yaitu 744.000 kurang 600.000 sama dengan 144.000. Nah inilah, ini asalnya ini bunga uang, yaitu angsurannya dikurang pinjamannya. 744.000 kurang 600.000 sama dengan 144.000. Sama dengan 16% kali lamanya bagi 12 kali 600.000. Kita selesaikan 144.000 sama dengan 16 bagi 100 kali L. L ini lamanya ini yang kita cari dibagi 12 kali 600.000. Jadi caranya ini kita bagi dulu 16 bagi 100 dikali 600.000 dibagi lagi 12 sama dengan 8.000 L. Nah, sehingga L-nya sama dengan 144.000, yang ini dibagi dengan 8.000. L-nya sama dengan 18 bulan. Jadi lamanya meminjam Pak Dedi ini di bank selama 18 bulan. Ini bagian B. Nomor 20, Pak Edo minjam uang di bank sebesar 1.200.000. Jadi kita langsung saja di sini. Jawabannya bunganya per bulan itu adalah 18% bagi 12. Ini 18 ini bunga 1 tahun. Kalau ditanya bunga 1 bulan, kita bagi 12 sama dengan 1,5%. Jadi bunganya dalam 1 bulan adalah 1.200.000 dikali 1,5% sama dengan Rp18.000. Nah, sekarang yang ditanya berapa lama pinjaman. Anggaplah ini X. Kita tuliskan 138.000. 138.000 ini adalah angsuran ini kali X sama dengan 1.200.000. Ini pinjamannya ditambah dengan 18.000 X. X ini lamanya. Nah, kita selesaikan, kita kumpulkan ini 138.000, ini pindah ruas, ini kurang 18.000 X kali X sama dengan 1.200.000. Ini tulis di ruas kanan. Kita selesaikan 138.000 itu dikurang 18.000 sama dengan 120.000 X sama dengan 1.200.000. Jadi X-nya sama dengan 1.200.000 dibagi dengan 120.000. X-nya dapat 10. Jadi lamanya Edo meminjam uang tersebut adalah 10 bulan. Ini jawaban D. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.